warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil hakim. Orang-orangnya ada Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai taklim kita malam ini, kita sama-sama baca surah Al-Fatihah untuk para kita dan untuk guru-guru kita, para ulama. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dan seterusnya memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan berkah. Kemudian sehingga kita termasuk golongan yang menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Nabi Muhammad dan golongan yang mana diridhokan oleh Rasulullah SAW. Assalatu wassalamu alaikum ya sayyidi Rasulullah ya ala tahdika wa sahabat Mustafa Rasulullah wa jami khonil al-abad wa Allah syuhadu sallallahu alaihi wa sallam والملائكة المقربين من قدر ربهم سبحانه وتعالى ويحسن شعب الفضل جل وعلا والمشير أحمد البلاء واتباعه وإلى حسن شعب الفاسق وتبعه وإلى جميع الفقهاء المشايخ العقل وقرفي باقية ولا معلوم إلى جميع العالمين العاملين المخلصين وإلى خصوصا أربعة الخلفاء Madhabil Arba'ah Imam Ibn Wahid Wala Anallah ya ta'usha Ta'usha Rahmawal wa ta'awal Ma'amun Yasrahi wa Amtari wa Bidina wa akhra Syu'ilailahu min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa awliyaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina hikmataka wa rahmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ayat faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Adapun pasal ini menjelaskan tentang batal-batalnya wudu itu ada 4. Ya. Pertama, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qulin aw tuburin. Yang membatalkan wudu itu dalam kitab ini ada 4. Pertama,
sesuatu yang keluar dari dua lubang. Maksudnya dua lubang apa? Min qubulin aw duburin. Jadi lubang depan kemaluan dan lubang belakang juga kemaluan ya, sama-sama bentuk lubang. Jadi sesuatu yang keluar dari dua lubang ini yang bentuknya bagaimana? Rihun, baik berupa angin, kentut, ghairuhu, atau seperti kentut. Misalkan yang keluar dari belakang selain itu apa? Angin. Selain angin, kotoran ya. Baik itu kotoran yang keras ataupun cair maupun padat, tetap itu membatalkan wudu. Tetapi ilal maniyah, kecuali air mani. Nah, kok kenapa? Sebentar. Annal awwala min nawaqidil wudu khuruji syai'in min hukmil hayyil wadhihi. Jadi yang membatalkan wudu sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan depan orang yang hidup. Orang yang hidup yang jelas. Audukurihi, atau belakangnya mokta dan kanal kharij, sesuatu yang biasanya keluar kabaulin, seperti cairan, wagoitin, dan apa? Kotoran ya. Wautubati farjin kharajat ila ma yajibu ghuslu, dan sesuatu yang keluar dari lubang perempuan, kharajat yang keluar ila ma yajibu ghuslu, yang wajib untuk dibasuh, amlah ataupun tidak. Kadudin, seperti kotoran wadamin wahasolin, seperti darah, ada darah yang keluar tapi tidak tidak muncul seperti air kencing. Itu pun tetap kalau memang keluar dari dua lubang seperti perempuan yang haid, itu batal wudu. Illa, kecuali mania syakhsil kharij, air maninya seseorang yang keluar min awwali marrah allati lam yakhtalit bi mani ghairihi. Keluarnya air sperma seseorang yang keluar pertama yang tidak ada campuran sama sekali dengan air sperma lainnya. Fa innahu ghairu naqidin lil wudu. Sesungguhnya yang keluar air sperma itu tidak membatalkan wudu, tetapi wajib untuk mandi. Paham? Insya Allah paham Dai. Ya. Berarti kalau yang keluar air mani tidak membatalkan wudu tapi wajib mandi. Bisa dipahami, enggak batal wudu tapi wajib mandi. Tapi kalau selain air mani, dia sudah batal wudu tetapi tidak wajib mandi. Bisa dipahami ya? Kecuali darah haid keluar itu sudah wajib mandi bila haidnya sudah selesai. Walau kana ahadus sabilaini mumsaddan insidadan khalaqiyan naqadu ma yunasibu bi khurujihi min ayyi mahallin ghairu munafiq 'inda al-qawli. Menurut Imam Ramli, apapun yang keluar dari dua lubang, model apapun itu tetap membatalkan wudu. Khilafan Ibnu Hajar, beda dengan pendapatnya Ibnu Hajar, binaqlihi aidan minha. Sesuatu yang tadi keluar itu kalau selain mani itu enggak ada masalah, tapi wajib mandi. Amma idza kana insidan mu'aridun fala naqdu. Apabila ada insiden, sesuatu yang mu'aridun bertentangan, fala naqdu, maka tidak membatalkan wudu. Tadi ya seperti tadi. Pertama, sesuatu yang keluar dari dua lubang kecuali air mani, air kencing, batalnya mandi batal wudu, wadi batal wudu, perempuan keluar darah haid batal wudu. Tetapi kalau memang ini keluar air sperma atau air mani,
tapi air maninya tidak tercampur dengan mani lain, artinya apa? Tidak bersenggama, tidak hubungan suami istri, itu tidak batal tapi wajib mandi. Itu yang kedua yang membatalkan wudu itu zawalul aqli binawin aw ghairihi yutlaqu 'alal ghazizi wa yu'arrafu bi annahu sifatul ghaziziyatun yatba'uha al-ilmu bid-daruriyati inda salamatil alat allati hiya al-hawasul khams. Yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Misalkan begini diantaranya, kalian posisinya ketika dalam wudu itu dalam keadaan sadar dan sehat. Kemudian tiba-tiba setelah masuk ke masjid, kemudian duduk, tiba-tiba pingsan. Dan pingsan itu tidak sadarkan diri, maka wudunya batal. Atau ada orang yang punya penyakit ayan tahu ya, hilang akal tiba-tiba sama sekali tidak sadar, maka batal wudu. Kemudian ini contohnya apa lagi? Binaumin, tidur. Ada tuh yang tidur ya, tidur. Nah ini tidur pun, sebentar sebelum nanti tidur itu ada kategorinya. Tidurnya kondisinya duduk, kemudian kondisinya tidurnya berdiri, atau kondisi tidurnya itu celentang. Ya, ada 3 kategori. Tapi kategori tadi yang bilang apa-apa di sini keterangan al-junun, gila. Kira-kira ada nggak yang tadinya orang sadar tiba-tiba gila, stres? Udah wudu mau masuk masjid kemudian stres, ada nggak? Frustasi ada. Ada frustasi. Kemudian frustasinya itu menyebabkan dia tidak sadarkan diri sampai benar-benar tidak kenal orang, bahkan diri sendiri tidak kenal, maka wudunya batal. Sukru, mabuknya gimana? Mabuk minuman jelas. Ya kan, mabuk gimana lagi? Mabuk dalam perjalanan. Orang rata-rata kalau mabuk konsentrasinya tidak. Artinya kalau memang konsentrasi ini kita bisa bilang bisa membatalkan wudu. Makanya kalau dalam ayat Allah itu wala jangan kalian mendekati tempat sholat sedangkan kalian itu dalam keadaan mabuk. Mabuknya ini jelas, kalau memang mabuknya mabuk minuman sudah jelas, mabuknya mabuk obat-obat terlarang sudah jelas, dapat membatalkan wudu. Ketika mabuk perjalanan bagaimana? Mabuk perjalanan terus sampai tidak sadar, bahkan dia untuk mengangkat kepala saja susah, berat, maka wudunya batal. Itu kategorinya ya. Tadi ayat 5 ayat lain. Tetapi ada tanbih, sebuah apa namanya? Bukan peringatan ya, bahasanya itu ada sebuah catatan. La yantaqidu wudu'u ahadin minal anbiya'i binawmi. Tidak membatalkan wudu salah satu dari para nabi meskipun beliau itu tidur. Kenapa? Karena para nabi tidurnya saja tapi tetap dalam keadaan sadar. Li'anna qulubahum la tanam, karena sesungguhnya nabi-nabi itu hatinya tidak tidur. Nah ini kemudian apa yang hilang akal itu contohnya tidur, tapi ada catatan. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Orang yang tidur gak bakal wudunya dengan catatan duduknya itu tidak berubah. Contoh, siapa yang kalau lagi Jumatan tidur? Saya kadang. Ya. Kalau kondisi kalian
dalam keadaan wudhu, kemudian duduknya ini tidak berubah, bahkan tidak sampai mengangkat pantat kalian yang memungkinkan itu sampai keluar, tapi kalian tetap maka wudhunya tidak batal. Bahkan kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Ibnu Rushd, kalau kondisinya tidurnya dia berdiri, menurut Imam Abu Hanifah selama tidak bergerak artinya tidak oleh. Kan ada tuh sering kan ketemu kalau di pasar-pasar itu ada orang tidur berdiri gak gerak, ada ya. Menurut Imam Abu Hanifah nggak ada masalah kalau memang dalam keadaan itu tidak membatalkan, ya. Nah, tetapi ulama fikih ini, ulama mazhab sepakat kalau kalian kita semua dalam keadaan tidurnya kemudian celentang berbaring, itu tidur berbaring itu batal. Ya, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sepakat kalau tidurnya celentang berbaring itu batal dulu. Paham ya? Jadi paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dapat membatalkan wudhu asal itu iltiqa'u basyaratai rajulin wa mar'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haqin. Bersentuhannya dua kulit orang dewasa laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Udah balik semua? Sudah? Artinya ketika bersentuhan dengan laki-laki dan perempuan dengan tanpa penghalang, maka kulit dengan kulit. Yang tidak batal itu cuma dua, kalian pegang rambut dan pegang kuku. Rambut kalian pegang tidak batal, kuku kalian pegang tidak batal. Ya, tetapi kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalian dalam keadaan wudhu, maka batal wudhu. Wala yang khudul ba'dul munfasil illa idza kana fawqa nisf wa inda ibn hajar atau utliqa al-ism wa inda ramli. Nah, kemudian menurut Imam Ibnu Hajar, kalau misalnya nih bersentuhan kemudian lebih banyak tertutupnya dibanding terbuka karena ada tuh tidak ya tertutup. Itu menurut Imam Ibnu Hajar itu enggak batal. Wala yakidul ba'dul munfasil, dan tidak membatalkan sebagian yang terpisah. Maksudnya ya seperti itu. Illa idza kana fawqa nisfi inda, kecuali memang setengah yang terbuka itu lebih banyak maka batal wudhu. Tapi untuk kehati-hatian itu tetap kita batal ya. Nanti ada sebuah pertanyaan sering saya ungkapkan. Bagaimana kondisinya ketika memang kita nanti sedang umroh atau ibadah haji? Apakah ketika bersentuhan itu harus pindah madhab? Karena kalau menurut Imam Malik, kalau memang tidak ada syahwat maka tidak batal. Ya kan? Seperti itu. Kemudian bagaimana? Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan mau ada syahwat nggak ada syahwat pakai syahwat pakai harus maka batal wudhu. Ya. Ini ada istilah, kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ada istilah al-lamis wal malmus. Ada yang megang, ada yang dipegang. Kalau yang memegang itu kondisinya memang riwayat itu pemegang itu maka batal
Kalau malmus yang disentuh yang dipegang maka tidak batal. Ini Pak Rin. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Ya, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, ar-rabi'u masuku bulil adami aw halqati duburihi bi batir rohati aw butunil asabi'. Maksudnya ketika kalian punya wudu kemudian kemaluan laki-laki menyentuh Lubang. bahasa bukan lubang ya, apa ya? Apa itu? Pintu-pintu. Depannya ininya ya, menyentuhnya dengan apa? Dengan perut tangan, maka batal wudunya ya, maka batal wudunya. Atau kalian misalkan kondisinya lagi wudu kemudian pantatnya gatal. Nah, pantatnya gatal itu kemudian sampai ke ciuk-ciuk. Iya, itu dah bahasa kalian. Ya, bukan begitu, bukan di luar, bukan yang ketutupan ya. Kemudian kalian garuk dengan ini nih, gitu kan, garuk gitu kan, maka batal. Tapi kalau garuknya pakai ini, tidak begitupun sama depannya, misalkan menggunakan ini tidak makanya kalau garuk jangan langsung ini, ya. Atau misalkan karena pakai kain ya, pakai kain atau pakai celana begini gak berasa, akhirnya dia buka kainnya kemudian garuk batal ya. Berarti waktu itu batal wudu sampai pokoknya nih ya. Kalau kita punya wudu kemudian menyentuh depan ya dengan perut kapal telapak tangan, maka batal. Kemudian memegang belakang nih ya, tempat buangnya air besar dengan perutnya pun batal. Kalau ininya tidak batal. Itu ya. Ulima min mamar an-nasa yukhaliful lamsa fi thamaniya umur. Bisa diketahui, nah ini ada sebuah catatan. Anal masa. Jadi untuk menyentuh itu berbeda dengan al-lams. Jadi ada menyentuh, ada pegang. Ya, makanya bahasa itu kalau menyentuh mengusap, anal mas, bukan. Mas itu tadi menyentuh, kalau al-lamsu itu pegang. Bahasanya makanya kalau di Quran itu aula maskumun nisa, atau kalian sudah memegang wanita maka batal. Itu bahasanya. Pernah saya jelaskan lamis, kira-kira kalau memang kalian pengen megang orang, ada niatan pengen megang, pasti kan? Nah, jadi perlu saya garis bawahi. Saya pernah jelaskan belum istilah nafsu dengan syahwat? Enggak. Pernah cuma lupa. Gimana ceritanya? Saya ulangi lagi ya. Kita sering membahasakan itu nafsu. Nafsu, ya. Nafsu itu artinya adalah jiwa. Ada hubungannya nggak dengan kalian sering mungkin traveling pikirannya atau jiwanya traveling? Nggak ada hubungannya. Makanya ada jiwa itu ada istilahnya nafsu amarah. Nafsu amarah. Jiwa yang pemarah. Ada nanti nafsu lawamah, jiwanya itu gak tenang, terombang-ambing. Apa namanya kalau sekarang bahasanya? Ragu. Bimbang. Sambil gelisah ya. Ya, ada penuh. Terus ada nanti nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada istilah nanti nafsu bahimiyah, hewan.
ya kan? Nah, ini itu jiwa, ada seseorang yang sifatnya seperti hewan. Kenapa? Ada yang dia haram tetap dia makan, bukan miliknya dia langsung ambil. Namanya dia jiwanya seperti hewan. Ada orang di mana jiwanya itu nggak boleh lihat dikit, nggak boleh diomongin dikit, langsung marah, senggol bacok, ya kan? Marah. Kemudian ada nanti lawama, orangnya galau terus, ya kan? Nah, kalau mutmainah jiwa yang tenang, makanya kalau dalam surat lainnya itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i fadkhuli jannah. Bahasanya adalah wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu apa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul, para wali Allah. Kalau pengen punya jiwa tenang, ikutin nabi dan terus ya ikutin sunnah. Kemudian kalau istilah yang sering kita saya mau sholat tapi nafsu saya sering memburu, jadi saya jadi malas, itu apa? Kemudian saya hawanya kalau melihat perempuan itu hawanya gak kuat, saat itu gimana? Apakah nafsu? Itu namanya bukan nafsu tapi syahwat. Tapi kalau Ustaz, kalau kita hilaf Ustaz melakukan itu udah terjadi, itu agak ya. Syahwat itu Barbar ya. Barbar. Sebuah keinginan yang berlebihan. Udah dulu. Jadi aja. Syahwat itu sebuah keinginan yang berlebihan yang ingin memiliki. Seperti itu. Makanya biasanya kalau dalam firman Allah itu ada zina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Memang manusia itu sudah dihiasi, yang laki-laki pengen dengan nama perempuan, yang perempuan pun dengan nama laki-laki. Ya. Jadi ketika nanti misalkan jangan ikutin nafsu, bukan begitu, jangan ikutin syahwat. Ya. Cuma kita sering nyebutnya apa? Nafsu. Nafsu itu bahasa Arab artinya jiwa. Kalau mengikuti kepengenan, jadi ada istilah bahasa kisah, ada istilah keinginan, ada kebutuhan. Contoh, kalian misalkan besok sekolah, yang kalian butuhkan adalah sepatu, seragam, tas, dan perlengkapannya, dan uang jajan sekitar 10.000 misalnya. Tapi itu kan kebutuhan kalian sehari. Tapi keinginan kalian besok saya harus pengen uang jajannya itu 30.000. Dan yang 20.000 itu bukan kebutuhan, tapi keinginan, jadinya syahwat. Paham ya? Bisa dipahami? Ini cuma kita keseharian sering nyebutnya aduh nafsu lagi aja.